Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sobat bersama kami. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini kita lebih dekat dengan sejarah kota Medan. Dalam buku Sejarah Kota Medan, dituliskan bahwa Medan sebagai pelabuhan telah ada pada tahun 1590. Dalam riwayat Hamparan Perak yang dokumen aslinya ditulis dalam huruf Karo pada rangkaian bilah bambu, tercatat Guru Patimpus, tokoh masyarakat Karo, sebagai orang yang pertama kali membuka desa yang diberi nama Medan. Namun, naskah asli riwayat Hamparan Perak yang tersimpan di rumah Datuk Hamparan Perak terakhir telah hangus terbakar ketika terjadi kerusuhan sosial, tepatnya tanggal 4 Maret tahun 1946. Patimpus adalah anak tuan si Raja Hita, pemimpin Karo yang tinggal di kampung Pekan atau Pakan. Ia menolak menggantikan ayahnya dan lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dan mistik, sehingga akhirnya dikenal sebagai Guru Patimpus. Antara tahun-tahun 1614 sampai tahun 1630 Masehi, ia belajar agama Islam dan diislamkan oleh Datuk Kota Bangun, setelah kalah dalam adu kesaktian. Selanjutnya Guru Patimpus menikah dengan adik Tarigan, pemimpin daerah yang sekarang bernama Pulau Brayan dan membuka desa Medan yang terletak di antara Sungai Babura dan Sungai Deli. Dia pun lalu memimpin desa tersebut. Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada tahun 1590 kemudian dipandang sebagai pembuka sebuah kampung yang bernama Medan Puteri walaupun sangat minim data tentang Guru Patimpus sebagai pendiri kota Medan. Lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli atau Medan Deli. Setelah zaman kemerdekaan lama-kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer. Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular atau Deli Serdang sampai ke Sungai Wampu di Langkat, sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah di antara kedua sungai tersebut. Secara keseluruhan jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, tanah hitam, tanah coklat dan tanah merah. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissing tahun 1900 yang dilanjutkan oleh penelitian Friends tahun 1910 bahwa di samping jenis tanah seperti tadi ada lagi ditemui jenis tanah liat yang spesifik. Tanah liat inilah pada waktu penjajahan Belanda di tempat yang bernama Bakaran Batu atau sekarang Medan Tenggara atau Menteng, orang membakar batu bata yang berkualitas tinggi dan salah satu pabrik batu bata pada zaman itu adalah Deli Clay. Mengenai curah hujan di Tanah Deli digolongkan dua macam yakni, maksima utama dan maksima tambahan. Maksima utama terjadi pada bulan-bulan Oktober sampai dengan bulan Desember sedang maksima tambahan antara bulan Januari sampai dengan September. Secara rinci curah hujan di Medan rata-rata 2000 per tahun dengan intensitas rata-rata 4,4 mm per jam. Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan di sana-sini terutama di muara-muara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan Semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara. Pada awal perkembangannya merupakan sebuah kampung kecil bernama Medan Putri. Perkembangan kampung Medan Putri tidak terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura, tidak jauh dari Jalan Putri Hijau sekarang. Kedua sungai tersebut pada zaman dahulu merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai, sehingga dengan demikian kampung Medan Putri, yang merupakan cikal bakal kota Medan, cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat penting. Semakin lama semakin banyak orang berdatangan ke kampung ini dan istri Guru Patimpus yang mendirikan kampung Medan melahirkan anaknya yang pertama seorang laki-laki dan dinamai Psikolog. Mata pencarian orang di kampung Medan yang mereka namai dengan si 10 Dua Kuta adalah bertani menanam lada. Tidak lama kemudian lahirlah anak kedua Guru Patimpus dan anak ini pun laki-laki dinamai si Kecik. Keterangan yang memuatkan bahwa adanya kampung Medan ini adalah keterangan H. Muhammad Said yang mengutip melalui buku Deli, In Word and Build ditulis oleh N. Ten Cate.
Keterangan tersebut mengatakan bahwa dahulu kala kampung Medan ini merupakan benteng dan sisanya masih ada terdiri dari dinding dua lapis berbentuk bundaran yang terdapat di pertemuan antara dua sungai yakni Sungai Deli dan Sungai Babura. Rumah administrator terletak di seberang sungai dari kampung Medan. Kalau kita lihat bahwa letak dari kampung Medan ini adalah di Wisma Benteng sekarang dan rumah administrator tersebut adalah kantor PT PIX Tembakau Deli yang sekarang ini. Sekitar tahun 1612 setelah dua dasawarsa berdiri kampung Medan, Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di Kesultanan Aceh mengirim panglimanya bernama Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintan untuk menjadi pemimpin yang mewakili Kerajaan Aceh di Tanah Deli. Gocah Pahlawan membuka negeri baru di Sungai Lalang, Percut. Selaku wali dan wakil Sultan Aceh serta dengan memanfaatkan kebesaran Imperium Aceh, Gocah Pahlawan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga meliputi Kecamatan Percut Seituan dan Kecamatan Medan Deli sekarang. Dia juga mendirikan kampung-kampung Gunung Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Brayan, Kota Jawa, Kota Rengas Percut dan Sigara-gara. Dengan tampilnya Gocah Pahlawan mulailah berkembang Kerajaan Deli dan tahun 1632 Gocah Pahlawan kawin dengan Nangaluan Beru Surbakti yang merupakan putri Datuk Sunggal bergelar Sri Indra Baiduzaman Surbakti di mana setelah terjadi perkawinan ini Raja-Raja Urung di Kuta Medan menyerah pada Gocah Pahlawan, di mana urung-urung ini tetap merdeka dengan kata lain tidak membayar upeti kepada Raja Deli. Gocah Pahlawan wafat pada tahun 1653 dan digantikan oleh puteranya Tuanku Panglima Perunggit, yang kemudian memproklamirkan kemerdekaan Kesultanan Deli dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669, dengan ibu kotanya di Labuhan, kira-kira 20 km dari Medan. Perusahaan perkebunan pada tahun 1874. Mengingat kegiatan perdagangan tembakau yang sudah sangat luas dan berkembang, Nienhuis memindahkan kantor perusahaannya dari Labuhan ke Kampung Medan Putri. Dengan demikian, Kampung Medan Putri menjadi semakin ramai dan selanjutnya berkembang dengan nama yang lebih dikenal sebagai Kota Medan. Perkembangan Medan Putri menjadi pusat perdagangan telah mendorongnya menjadi pusat pemerintahan. Tahun 1879, ibu kota asisten residen Deli dipindahkan dari Labuhan ke Medan. Tanggal 1 Maret tahun 1887, ibu kota residen Sumatera Timur dipindahkan pula dari Bengkalis ke Medan. Istana Kesultanan Deli yang semula berada di Kampung Bahari di Labuhan juga pindah dengan selesainya pembangunan Istana Maimun pada tanggal 18 Mei tahun 1891, dan dengan demikian ibu kota Deli telah resmi pindah ke Medan. Pada tahun 1915 residensi Sumatera Timur ditingkatkan kedudukannya menjadi gubernemen. Pada tahun 1918 kota Medan resmi menjadi Gemeente, Kota Praja, dengan wali kota Baron Daniel Makai. Berdasarkan Akte Van Senking, Akta Hibah nomor 97 Notaris J.M. De Hon Junior, tanggal 30 November 1918, Sultan Deli menyerahkan tanah kota Medan kepada Gemeente Medan, sehingga resmi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda. Pada masa awal kota Praja ini, Medan masih terdiri dari 4 kampung, yaitu Kampung Kesawan, Kampung Sungai Rengas, Kampung Petisah Hulu dan Kampung Petisah Hilir. Pada tahun 1918 penduduk Medan tercatat sebanyak 43.826 jiwa yang terdiri dari Eropa 409 orang, Indonesia 35.009 orang, Cina 8.269 orang dan Timur Asing lainnya 139 orang. Sejak itu kota Medan berkembang semakin pesat. Berbagai fasilitas dibangun. Beberapa di antaranya adalah kantor stasiun percobaan AVROS di Kampung Baru tahun 1919, sekarang Rispa, hubungan kereta api Pangkalan Berandan, Besitang tahun 1919, Konsulat Amerika tahun 1919, Sekolah Guru Indonesia di Jalan HM Yamin sekarang tahun 1923, Mingguan Sumatera tahun 1924, Perkumpulan Renang Medan tahun 1924, Pusat Pasar, Rumah Sakit Elizabeth, Klinik Sakit Mata dan Lapangan Olahraga Kebun Bunga tahun 1929.
Secara historis perkembangan kota Medan, sejak awal telah memposisikan menjadi pusat perdagangan ekspor-impor, sejak masa lalu, sedang dijadikannya Medan sebagai ibu kota Delhi juga telah menjadikannya kota Medan berkembang menjadi pusat pemerintah. Sampai saat ini di samping merupakan salah satu daerah kota, juga sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Tahun 1942 penjajahan Belanda berakhir di Sumatera yang ketika itu Jepang mendarat di beberapa wilayah seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan khusus di Sumatera. Jepang mendarat di Sumatera Timur. Tentara Jepang yang mendarat di Sumatera adalah Tentara 25 yang berpangkalan di Sonanto yang lebih dikenal dengan nama Singapura. Tepatnya mereka mendarat tanggal 11 malam tanggal 12 Maret tahun 1942. Pasukan ini terdiri dari Divisi Garda Kemaharajaan kedua ditambah dengan Divisi ke-18 dipimpin langsung oleh Letjen Nishimura. Pasukan tentara Jepang yang mendarat di kawasan Tanjung Tiram inilah yang masuk ke kota Medan. Mereka menaiki sepeda yang mereka beli dari rakyat di sekitarnya secara barter. Mereka bersemboyan bahwa mereka membantu orang Asia karena mereka adalah saudara tua orang-orang Asia sehingga mereka dilelukan menyambut kedatangannya. Ketika peralihan kekuasaan Belanda kepada Jepang kota Medan kacau balau, orang pribumi mempergunakan kesempatan ini membalas dendam terhadap orang Belanda. Keadaan ini segera ditertibkan oleh tentara Jepang dengan mengerahkan pasukannya yang bernama Kempetai Polisi Militer Jepang. Dengan masuknya Jepang di kota Medan keadaan segera berubah terutama pemerintahan sipilnya yang zaman Belanda disebut Gemeentebestur oleh Jepang diubah menjadi Medan Siko pemerintahan kota Praja. Yang menjabat pemerintahan sipil di tingkat kota Praja kota Medan ketika itu hingga berakhirnya kekuasaan Jepang bernama Hoyasahi. Untuk tingkat keresidenan di Sumatera Timur karena masyarakatnya heterogen disebut Shuchokan yang ketika itu dijabat oleh T. Nakashima, pembantu residen disebut dengan Gunseibu. Penguasaan Jepang semakin merajalela di kota Medan mereka membuat masyarakat semakin papa. Karena dengan kondisi demikianlah menurut mereka semakin mudah menguasai seluruh Nusantara, semboyan saudara tua hanyalah semboyan saja. Di sebelah timur kota Medan yakni Marindal sekarang dibangun Kengrohositai sejenis pertanian kolektif. Di kawasan Titik Kuning Medan Johor sekarang tidak jauh dari lapangan terbang Polonia sekarang mereka membangun landasan pesawat tempur Jepang. Belanda untuk kawasan Sumatera Timur yang anggotanya diambil dari ex-KNIL dan polisi Jepang yang pro-Belanda. Akhirnya dengan perjalanan yang berliku-liku para pemuda mengadakan berbagai aksi agar bagaimanapun kemerdekaan harus ditegakkan di Indonesia demikian juga di kota Medan yang menjadi bagiannya. Mereka itu adalah Ahmad Tahir, Amir Bahrum Nasution, Edi Saputra, Rustam Effendi, Ghazali Ibrahim, Roslila, Amalik Munir, Bahrum Jamil, Marzuki Lubis dan Muhammad Kasim Jusni. Pada tahun 1998, dari 1 hingga tanggal 12 Mei Medan dilanda kerusuhan besar yang menjadi titik awal kerusuhan-kerusuhan besar yang kemudian terjadi di sepanjang Indonesia, termasuk peristiwa Mei tahun 1998 di Jakarta seminggu kemudian. Dalam kerusuhan yang terkait dengan gerakan reformasi ini, terjadi pembakaran, perusakan, maupun penjarahan yang tidak dapat dihentikan aparat keamanan. Pada durasi tragedi Trisakti hingga kerusuhan Mei tahun 1998 selama pada tanggal-tanggal 12 Mei hingga sekarang karena tidak dapat bekerja kantor dan pendidikan lagi waktunya menjelang libur umum semasa pada tidak terbit dari media massa. Sementara Bandar Udara Internasional Polonia dari seluruh dibuka selama 24 jam setiap hari. Pada tanggal 21 Mei tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat sebagai libur umum besar sudah upacara penutup telah berhenti bandar udara dari semuanya berkumpul pindah ke Kuala Lumpur, adalah ibu kota negara Malaysia, yang tidak kembali tempat tinggal lagi dan bandar udara ke dari pesawat terbang milik penerbangan Malaysia Airlines penerbangan Airbus A330 tiba ke Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur dulu Bandar Udara Sultan Abdul Aziz Shah dari kawasan Subang Jaya. Kota Petaling, Negara Bagan Selangor, Daerah Semenanjung Malaysia, Negara Malaysia. Saat ini kota Medan telah kembali berseri. Pembangunan sarana dan prasarana umum gencar dilakukan. Meski jumlah jalan-jalan yang rusak, berlobang masih ada, namun jika dibandingkan dahulu, sudah sangat menurun.
Kendala klasik yang dihadapi kota modern seperti Medan adalah kemacetan akibat jumlah kendaraan yang meningkat pesat dalam hitungan bulan, tidak mampu diimbangi dengan peningkatan sarana jalan yang memadai. Demikianlah sejarah kota rambutan Binjai. Nantikan video kami selanjutnya ya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.